Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita imani dan kita percaya bahwa kita semua akan beroleh hidup yang kekal, karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan suara-suara yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir saat ini, memulihkan setiap kami Tuhan, membebaskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau hidup, ada hari esok. Yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari bersama kita katakan, anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita percaya karena Dia hidup, karena Dia hidup menyelamatkan setiap kita, amin. Amin. Ada kemenangan, amin. Amin. Ada sukacita, Amin. ada kelepasan, Amin. ada mujizat. Haleluya. Kita berikan suara-suara yang meriah untuk Tuhan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Engkau hidup Tuhan. Sebab Dia Amin. Aku tak gentar Ku Tuhan, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
suara untuk Tuhan, amin. Amin. Dengan suara-suara yang meriah untuk Tuhan kita sekali lagi. Dengan suara-suara yang meriah untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa kita terima pada pagi hari ini. Amin. Kita pulang, kita bawa kemenangan. Karena hari ini bukan hari yang biasa-biasa saja. Percaya? Kita bawa kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan kita percaya Yeremia 29 itu juga akan terjadi. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Kita hormati Dia dalam kehidupan kita. Karena hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Kau selalu memberikan kekuatan yang baru hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk berlaku
haleluya, haleluya. How great are you, Lord. How great are you, Lord. Besar Engkau Allah kami. Pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu. Dalam setiap keadaan kami mau bersyukur kepadamu. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anak-anak next generation yang Engkau boleh pakai untuk melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya urapan Tuhan tambah-tambahkan. Hati yang mengasihi Tuhan Kau tambah-tambahkan. Kami percaya ini adalah awalan yang baru. Kami percaya sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Dan saat ini kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu menyegarkan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali. Kita beri semangat untuk anak-anak muda yang sudah melayani Tuhan. Haleluya. Dan ketika tadi saya duduk sana, saya ingat, wah, mama pasti bangga kalau lihat ini semua. Makanya saya tadi foto, saya mau kirim ke surga. Tak WA-kan ke mama di surga ya. Tuhan memberkati anak-anak muda semuanya. Dan saudara, pagi hari ini Tuhan izinkan kita boleh kembali merayakan Paskah. Oleh karena itu dalam bahasa Ibrani saya akan sampaikan Chag Paschah Sameach. Selamat merayakan hari Paskah bagi kita semua. Seringkali kita berpikir bahwa Paskah itu berbicara tentang acara yang meriah. Tapi kita sering lupa esensi sesungguhnya daripada Paskah. Jangankan kita, iblis pun juga waktu itu 2000 lebih tahun yang lalu. Ketika mereka merasa berhasil menguburkan juru selamat manusia yang bernama Yesus Kristus. Setelah Yesus mati dan dikubur, saudara tahu apa yang iblis lakukan di neraka? Kebetulan waktu itu di neraka ada CCTV-nya jadi bisa kelihatan iblis sedang party. Iblis party. Kenapa? Yes, juru selamat mati. Tidak ada lagi pengharapan. Sekarang kita bisa garap umat manusia habis-habisan. Kita bisa kerjain umat manusia habis-habisan. Kita bisa menancapkan cakar kita pada kehidupan manusia. Manusia bisa sakit terus. Manusia bisa tidak akan kaya, selalu kekurangan. Manusia akan selalu mengalami kesulitan, bahkan tambah sulit. Manusia tidak akan bisa berharap lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan juru selamatnya sudah mati. Kemudian DJ-nya yang di neraka, percaya, mereka percaya gitu. DJ-nya bilang, Yesus sudah mati. Mereka party lagi di neraka gitu ya. Hari kedua party. Hari ketiga pagi-pagi hari party. Sementara kita kembali lagi ke dunia pada saat itu. Markus pasal 16, coba kita lihat sama-sama. Markus pasal yang ke-16, mulai ayat yang pertama kita baca. Markus pasal yang ke-16. Saudara bisa lihat di handphone suci, bisa lihat di layar suci. Setelah lewat hari Sabat, kita semua tahu, kita sudah belajar hari Sabat itu habis ketika matahari sudah terbit. Ya. Pada waktu itu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Suasananya masih berkabung. Ya, yang di neraka kan party, yang di surga, aduh, enggak punya pengharapan lagi. Sesuai rencana neraka. Sesuai rencana iblis, ya. Enggak apa-apa, kita umbul-umbulkan dulu iblis. Nanti ada saatnya dibelesak habis-habisan oleh darah Yesus. Kita umbul-umbulkan dulu, biar party iblisnya. Kita baca di sini, mereka tetap pergi ke kubur dengan maksud untuk memberi rempah-rempah, meminyaki, mengurapi, ya kan? Karena memang budayanya begitu. Gak ada seperti di Indonesia pergi ke puncak nirwana, nabur bunga, gak ada. Di Yahudi gak ada, kubur orang kaya itu biasanya di
batu, bongkahan batu yang besar sehingga bisa tersimpan dengan baik. Ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat yang ketiga, kita lanjut. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa ya yang nanti menggulingkan batu itu bagi kita? Sebab batunya besar. Mereka sudah punya plan, ya harus buka pintu kubur sebab dirayakan 3 hariannya gitu ya kan. Dikasih rempah-rempah supaya wangi. Ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kalau kata bahasa sinetron Indonesia, jeng-jeng gitu ya kan. Hah? Terguling? Bersambung gitu. Kita kembali lagi ke diskotiknya neraka gitu ya kan. Neraka yang lagi dem, jedem, jedem. Terus ternyata di kamera security-nya diskotik neraka ada satu CCTV yang diarahkan ke kubur Yesus. Dan kemudian satpamnya bilang, loh lah kok kubur Yesus ini batunya guling? Siapa yang menggulingkan? Lalu lapor kepada letnan atau kapten, mayor atau siapapun kroni-kroninya Lucifer yang lagi party di neraka. Lapor bos, ini ada kejadian yang perlu diperhatikan dengan seksama. Ini ada kejadian batunya sudah terguling. Hah? Gitu. Kok bisa? Kemudian dicek. Dan kemudian kita kembali lagi ke dunia yang ada di dunia saat ini. Kita baca ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Lanjut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Baca, 1, 2, 3. Sekali lagi baca, 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. He is not here for he is risen. Tadi pagi ketika saya khotbah di Mojokerto dengan jelas, saya yakin itu dari Tuhan Yesus sebab itu tidak ada di bahan khotbah saya. Tuhan Yesus ngomong dengan jelas, Maria sadar. Maria-Maria yang ada di sini bukan cuma Ibu Maria Mintowati ya, tapi semua wanita di sini adalah Maria. Pria-pria Yakobus sadar Yesus bangkit. Terima ini, rema ini dengan iman. Sadar Maria, sadar Yakobus, Yesus bangkit. Sebelum Yesus bangkit tidak ada pengharapan. Tapi dengar, jangan takut, ia telah bangkit. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini persis kita rayakan kebangkitan Yesus. He is not here for he is risen. Dia tidak di sini. Sebab kalau dia masih ada di kubur, tidak ada pengharapan. Tapi ketika dia bangkit, ada pengharapan. Kita lanjut 1 ayat lagi. Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kita tambah lagi ayat 8. Lalu mereka keluar lari meninggalkan kubur sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Bahasa lainnya syok. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari, kita lanjut, timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Gempar. Sekarang kita kembalikan scene-nya ke neraka. Setelah tahu batu terguling dan setelah dilihat di CCTV-nya neraka, ada murid-murid, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ada Salome yang datang ke sana dan dijumpai oleh malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Iblis partinya di stop langsung. Stop DJ. Kita berhenti dulu. Yesus tidak ada di kubur. Siapa yang mindahkan mayatnya? Kamu, letnan 1. Iblis ya. Kamu mindahkan. Siap tidak? Cari yang pangkatnya lebih tinggi lagi. Kamu, kolonel.
Kamu pindahkan mayatnya Yesus? Enggak. Lalu di mana mayat Yesus? Ini berabe kalau mayat Yesus enggak ada di dalam kubur, ini bahaya untuk kerajaan kita. Dan betul, kenapa bahaya? Ketika Yesus bangkit. Ketika bahkan sebelum Yesus bangkit, iblis tidak sadar. Yesus turun ke kerajaan maut, ambil kunci kerajaan maut. Tadinya sebelum Yesus mati dan bangkit, kita ini seperti orang yang hidup dengan membawa akses card, tetapi tidak bisa digunakan kemana-mana. Kita punya kartu, di sini ada pintu yang menggunakan akses card untuk mengakses kesehatan. Kita jalan. Tidit, akses denied, tidak bisa. Level Anda kurang tinggi untuk membuka pintu ini. Di sebelah sini ada pintu keberkatan. Kita pakai kartu kita. Kalau saya tidak bisa coba keberkatan, kita tempelkan. Tidit, tidak bisa. Level clearance Anda kurang tinggi. Ada lagi pintu. Masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Coba sih barangkali ini, kan ada Yeremia 29:11. Coba tempelkan. Tidit, tidak bisa. Tidak ada jalan bagi manusia untuk menikmati kesehatan, keberkatan, hari depan penuh harapan. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mati ganti saudara dan saya, Dia tanggung semuanya. Dan Dia katakan teteleste, sudah selesai. Itu termasuk setiap dosa yang baru kita lakukan 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 2 hari yang lalu. Sudah Dia tanggung. Ketika kita percaya minta ampun dan tidak berbuat dosa lagi yang sama, Dia sudah tanggung. Dan Dia katakan sudah selesai. Dan ketika Dia turun ke kerajaan mau, Dia ambil kunci itu. Dia ambil alih otoritas atas maut dan kehidupan. Sehingga semua orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia bangkit dapat akses card yang baru. Yang jemaat gereja Allah Baik El Shaddai Forum sudah miliki di tangan saat ini. Coba tolong berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Coba ya, kalau saudara malu tak peragak noise. Saya ini menggambarkan jemaat. Sekarang setelah Yesus bangkit, kita punya akses card yang baru. Pintu kesehatan. Tidit. Jantung yang baru, ginjal yang baru, paru-paru yang baru. Di dalam nama Yesus sudah bisa diakses, tinggal tempel. Amin. Pintu keberkatan ini yang dicari orang nih. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Tidit. Apa? Nunggu kan, saudara? Apa? Terserah saudara mau berkat yang seperti apa dari Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Entah itu berkecukupan untuk masa depan anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Entah itu untuk pekerjaan saudara bisa berkembang lebih lagi. Saudara punya akses card-nya ketika saudara percaya akan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah kuasa kebangkitan Yesus. The resurrection power of Christ. Kita tidak lagi hidup di bawah kungkungan kuasa iblis. Kita tidak lagi hidup di bawah kendali kuasa jahat. Tapi kita bisa keluar dari kungkungan itu karena Yesus sudah jebolkan penjaranya. Karena Yesus sudah memenangkannya bagi kita semua. Sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak perlu lagi takut dengan yang namanya kekalahan. Tidak perlu takut lagi dengan yang namanya kesulitan. Tidak perlu takut lagi dengan apa yang namanya kematian dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus pegang kendali hidup kita. Beberapa bulan yang lalu saya berkhotbah di ibadah pagi, rekaman. Saya terinspirasi dari sebuah lagu berjudul Jesus Take the Wheel. Dikisahkan seorang wanita muda yang punya anak masih bayi kecil. Dan kalau di Amerika Serikat, ini kisah nyata. Kalau di Amerika Serikat anak bayi kecil itu harus ada car seat-nya. Harus ada kursi khusus. Ya. Dan pada malam itu dia hendak traveling dari Chicago ke kota yang lain.
Nah, Chicago ini terkenal kota yang terkenal cukup parah. Kalau lagi musim salju itu ice dan saljunya itu parah. Turunnya itu parah, suhunya juga ekstrim. Suatu hari wanita ini suntuk dengan semuanya karena semuanya buntu bagi dia. Karena semuanya ini tidak jelas bagi dia. Karena selama ini dia sudah merasa berharap pada Tuhan tapi kok tidak segera terjadi jawaban. Akhirnya wanita ini dengan keputusasaannya memutuskan, ya sudah, aku mau keluar kota. Aku mau keluar kota. Aku bawa anakku karena ini yang aku punya. Karena ada masalah juga dengan suaminya dan sebagainya. Dia bawa mobil, anaknya di belakangnya, dia kendarai mobil dan karena kurang awas dan itu malam hari, dia tidak sadar bahwa dia sedang melewati aspal yang terlapisi es dan itu tidak kelihatan. Dan ketika kena itu saudara, roda mobil tidak bisa dikendalikan. Dan akhirnya dia tidak bisa kendalikan mobilnya dan dia ke kanan, ke kiri. Dan di tengah-tengah itu dia ingat, aduh aku punya Tuhan Yesus. Dia bilang, Jesus take the wheel. Yesus ambil alih kemudiku. Dan miraculously secara penuh mujizat mobil ini bisa berhenti di pinggir jalan dan ada tumpukan salju. Semuanya baik-baik. Dan kemudian dia panik karena dia lihat ke belakang, aduh anakku gimana? Ternyata anaknya tertidur lelap. Dan dari situ wanita ini nangis sejadi-jadinya di dalam mobil. Dan wanita ini pun bilang, forgive me Lord. Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini aku coba kendalikan semuanya sendiri. Kalau aku coba setir semuanya sendiri. Makanya aku capek, makanya aku suntuk, makanya aku tidak bisa berpikir lagi karena aku terlalu lelah. So Jesus, kata wanita ini, from now on, please take the wheel. Ambil alih kemudiku. Saudara, jangan pikul beban yang Tuhan Yesus tidak suruh Anda pikul. Jangan pikirkan hal-hal yang firman Tuhan tidak suruh kita untuk pikirkan. Pandanglah burung-burung di udara. Siapa yang memberi mereka makan? Pandanglah bunga bakung yang di ladang. Siapa yang mendandani mereka? Lanjutkan ayatnya. Terlebih kita manusia ciptaannya. Lebih dari burung di udara dan lebih dari bunga yang di ladang. Tidak ada yang bilang amin. Saya bukan berusaha menggurui saudara, enggak. Saya juga belajar. Kita sama-sama belajar saudara. Saya juga masih muda, perlu banyak belajar. Kebetulan sih memang tahun ini usia saya seumuran dengan Yesus. Kan Yesus 33 tahun kan waktu melayani. Kebetulan seumur. Ya, ini joke bercanda. Jangan nanti bilang, wah Daniel ini sesat menyamakan dirinya dengan Yesus. Ya enggak gitu juga. Kebetulan tahun ini 33, Yesus kan juga 33 waktu melayani di dunia. Ya. Nah, jangan pikirkan hal-hal yang Tuhan tidak suruh kita untuk pikirkan. Contohnya kalau tidak disuruh memikirkan besok makan apa, ya tidak usah khawatir berlebihan besok makan apa. Kalau tidak disuruh memikirkan pekerjaan Anda bagaimana, ya jangan dikhawatirkan berlebihan. Karena itu perintah. Kalau perintah dilanggar, ya Anda tidak dapat reward. Tapi ketika Anda mengindahkan perintah Tuhan, maka Anda akan menikmati kehidupan di bawah perlindungan perintah dari Tuhan Yesus. Saya ulangi, kehidupan di bawah perlindungan perintah dari firman Tuhan Yesus. Ada amin? Ini saya belum khotbah loh, saya belum buka bahan khotbah saya dari tadi loh. Jadi mungkin selesai jam 12 saudara mungkin nanti ya. Oke, saudara amin, saya nanti sore khotbah lagi. Tadi pagi saya habis khotbah. Tadi pagi saya antar papa ke bandara jam 3, belum tidur saya saudara. Enggak bercanda. Maaf ya kalau saya tipenya santai karena saya enggak suka terlalu kaku. Karena kalau kaku rematik semua saudara ya kan. Santai aja. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Nah ini ada yang nelpon lagi. Tunggu saya khotbah. Ya, jangan telepon dulu. Oke. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka kitab Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 20. Coba kita lihat sama-sama ayat ini. Efesus
Pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama ya saudara, 2 ayat ini, ayat 19 mulai, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Belum selesai kalimatnya. Yang percaya. Kuasanya hebat, yes. Tidak pernah berubah, yes. Tapi sehebat-hebatnya kuasa Allah, kita tidak bisa merasakan kehebatannya kalau kita tidak percaya. Jadi hari ini ketika tema besarnya adalah kuasa kebangkitan, hebat, sangat hebat. Bagaimana tidak hebat kuasa iblis, kerajaan iblis jadi hancurkan begitu saja kok. Bagaimana tidak hebat selama di dunia dia melakukan perkara-perkara yang ajaib Yesus. Tapi sehebat-hebatnya kuasa Yesus, kita tidak bisa merasakannya kalau kita tidak percaya. Jadi pagi hari ini poin yang pertama, percaya. Yesus bangkit dan kuasa yang membangkitkan dia itu tinggal di dalam saudara dan saya. Amin. Kuasa itu ada. Kuasa itu ada. Jangan mau ditipu iblis dan iblis mengatakan, aduh percuma kamu berdoa, masa depanmu tidak ada. Firman Tuhan bilang masa depanmu sungguh ada dan harapanmu sungguh ada dan masa depanmu tidak akan hilang. Ada kok, hari depan penuh harapan itu ada. Saudara berpikir, gereja Allah baik tamat nih, istri foundernya sudah dipanggil Tuhan. Itu iblis, itu iblis. Bagi kita, wah Bu Samuel sudah dipanggil Tuhan. Bukan saya ngungkit-ngungkit ya, enggak ngapain, mama saya sendiri saya berhak cerita. Ya kan? Wah Ibu Samuel sudah dipanggil Tuhan. Gimana ini kelanjutannya? Aduh kasihan Pak Samuel. Pak Samuel enggak kasihan. Justru setiap hari tidur ditemani anak-anaknya, cucunya gantian. Enggak kasihan. Sekarang malah juga disuruh fitness lagi. Awalnya enggak mau. Tapi kemudian Pak Yones Nardi bilang, Pak itu titipannya Bu Samuel, Bapak dititipkan saya, ya wis tak fitness lagi gitu. Terus mungkin juga Papa enggak sempat cerita dengan saudara, mumpung orangnya enggak ada saya bisa cerita. Papa itu ketika Mama dipanggil Tuhan, Papa bilang ke saya secara pribadi, Den, Papa enggak usah semiran ya, buat apa Mama sudah di surga kok, enggak ada yang diimpress. Waduh, ya romantis sih ya, tapi kok ya lucu perkataannya gitu. Saya bilang, ya sudah Papa enggak mau disemir enggak apa-apa, rambut putih kan juga keren gitu, kayak engkong kan enggak semiran rambutnya putih. Tapi saudara tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Rambutnya tumbuh hitam. Enggak percaya kan? Nanti coba lihat, rambutnya tumbuh keluarnya hitam. Saya guyonan, Mah, intervensi apa di surga kok yang tumbuh hitam bukan putih? Saya guyonan saudara ya. Enggak nangkep guyonan saya, ya enggak apa-apa, enggak usah ketawa. Saya guyonan capek-capek loh saudara. Saya bercanda, jangan-jangan Mama itu di surga ya utek-utek kayak selama ada di dunia. Tolong suami saya tukulno rambut hiteme gitu loh. Paham sekarang ya? Ya boleh ketawa. Belum makan semua kayaknya saudara ya. Aduh, saya juga belum makan, enggak apa-apa. Hitam tumbuhnya, saya bilang, lihat Pak, hitam tubuhnya. Papa enggak mau tumbuh, enggak mau semir kan? Disemir dari surga sama Mama. Karena biasanya yang nyemir Mama gitu. Ini bercandaan kami. Saya berhak bercanda, itu mama-mama saya sendiri, enggak menyinggung orang lain. Ya anyway, kembali ke firman Tuhan setelah tadi kita ketawa-ketawa. Pengharapan itu sungguh ada. Ya, mungkin orang bilang, wah setelah Mama enggak ada, gimana kelanjutan hidupmu? Ya di tangan Tuhan dong, dari dulu hidup kami di tangan Tuhan. Ya. Mama cuma ditugasi untuk mewakili Tuhan membesarkan kami sampai benar-benar besar semua kayak gini ya kan. Sudah besar semua, tapi harus segera dikecilkan, yang dimana itu belum terjadi juga, ya doakan supaya kami semua bisa kecil ya. Seperti Yohanes 3 ayat 30, biar yang bertambah bukan kilogram tetapi Yesus bertambah, kita berkurang-kurang. Ada amin? Yang amin berarti sudah mau komitmen diet semua.
Bukan saya enaknya, saudara sendiri ya kan. Mama merawat kami selama di dunia, dan tadi pagi juga saya masih lihat fotonya Mama. Mah, pasca loh Mah, bangkit enggak? Guyonan. Sekali lagi jangan tersinggungin, Mama saya sendiri, enggak apa-apa kan guyonan. Mah, Tuhan Yesus yang bangkit ya, Mama di surga aja, wis enak-enak di sana, sukacita. Tapi tetap ya, backing kita gitu, guyonannya kami. Ya, nah saudara, akhirnya hidup kami tetap berjalan, tetap melayani sungguh-sungguh. Tidak ada yang orang katakan, wah ini masa berkabung. Bahkan 40 harian Mama loh, kami tidak sadar, kami dibilangi orang. Wah ini Mama sudah 40 hari ya, loh ya tak? Kemarin pas Jumat Agung. Kita tidak sadar, bahkan sampai hari ini, sorry ya, mungkin saudara boleh mencibir kami, keluarga macam apa, makamnya tidak pernah dikunjungi. Memang belum sempat saudara. Justru kami cuma dapat foto dari orang-orang yang sudah ke makamnya Mama, ya kami belum sempat ke sana ya. Pak, bagaimana dengan Cingbing? Ya kalau untuk sekedar nengok enggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi ya kami sekeluarga tidak terlalu percaya yang begitu-begituan. Jadi ya kalau sudah di tanah ya di tanah. Tapi kalau cuma sekali dua kali ditengok ya oke. Bukan untuk dikasih makan. Karena Mama juga sudah enggak bisa makan, sudah di dalam tanah tubuhnya, rohnya sudah di surga. Tapi cuma datang untuk relive the memories. Wah, ini dulu Mama ya. Tapi sekarang enggak perlu sebetulnya karena semua ada di handphone. Sampai sekarang saya masih bisa dengar suaranya Mama. Sampai sekarang saya masih bisa lihat wajahnya Mama ya. Dan sampai sekarang Tuhan baik. Setiap kali saya diingatkan Mama, selalu terakhirnya itu selalu kelihatan wajahnya Mama yang senyum. Saudara masih ingat Mama kalau senyum ciri khasnya apa? Kepalanya selalu miring ya kan. Kalau enggak miring enggak afdol. Selalu Tuhan ingatkan memori itu. Jadi selalu good memories. Bukan yang menyesal. Aduh, kenapa ya kok harus dipanggil Tuhan dulu? Itu iblis selalu berusaha memasukkan pikiran kayak gitu. Dan saya juga berlatih. Enggak iblis, Mama di surga kamu jangan ikut-ikut. Oh kamu CCTV-mu aja kebobolan tadi Tuhan Yesus itu. Kok kamu mau menipu aku gitu. Pagi hari ini kita berdiri bangkit percaya sungguh-sungguh Yesus sudah menang. Kita pun akan berkemenangan. Yang amin baru 7 orang. Yang amin baru 14 orang. Baru 40 orang. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh amat sangat baik. Kalau kita percaya akan kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitannya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita buka lagi Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20. Ayat yang sering dibaca, ayat yang sering direnungkan, dikhotbahkan ya. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa? Yang dapat kita, ayat 20 tadi bilang apa? Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Kita tahu bahwa doa itu adalah batas tertinggi permintaan kita, betul enggak? Kalau kita bilang ke orang, saya doakan sehat walafiat diberkati. Tapi saudara perlu tahu kebenarannya. Yang Tuhan sanggup dan mau lakukan itu lebih besar dari doa kita itu tadi. Mungkin doa kita, Tuhan aku berdoa supaya aku punya rumah yang sederhana saja. Tapi kalau Tuhan sudah merencanakan saudara punya rumah yang tidak sederhana, ya apa boleh buat rumah saudara tidak sederhana, melainkan berkecukupan untuk digunakan KPK. Yang amin berarti butuh rumah yang lebih besar. Berikan tepuk tangan bagi Allah gitu. Saya pun dengan istri saya belajar. Istri saya orang yang sangat logik karena dia orang bank. Semuanya dihitung. Saya beruntung dapat dia karena saya semuanya enggak saya hitung, ya kan? Jadi kalau saya jalan sendiri repot. Saya ini turunannya Mama, ya. Jadi kalau dompet terbuka bisa hilang semua itu isinya, ya kan? Tapi kalau istri saya yang pegang dompet dihitung dengan detail, ya. Ya maklum anaknya pendeta kebiasaan
selalu kasih, dididik sama mama dari kecil gitu. Dan istri saya terus bilang gini, ayo kita nabung KPR rumah. Pendeta enggak bisa KPR. Setahu saya enggak tahu kalau ada perubahan peraturan. Tapi iman saya, saudara boleh jadi saksi. Saya tidak mengimani KPR, bukan untuk sombong, enggak. Karena Tuhan sudah berjanji. Dan Tuhan janjinya enggak bilang, nanti kamu KPR rumah ya, enggak. Tuhan bilang, ada seorang hamba Tuhan yang bilang, Daniel, saya sudah diperlihatkan Tuhan rumahmu. Rumah yang mana? Oh di dunia, ya wes tak pikir rumah di surga gitu ya. Belum masih muda Tuhan Yesus gitu. Rumah yang di dunia. Saya lihat depannya itu minimalis, warna putih tapi belakangnya besar. Loh berarti Tuhan sudah siapkan. Nah mana yang dipegang? Ya saya bersepakat dengan istri saya, ya pegang janji Tuhan, percaya saja. Percaya. Tapi iblis juga selalu ngiting-ngiting hati kita. Apa percaya? Kamu berdoa gembar-gembor, mama sembuh, buktinya mamamu meninggal. Nah itu iblis selalu gitu. Yang setuju dengan saya bahwa iblis sering goda gitu, katakan, iya. Iblis selalu memutar balikkan fakta. Loh padahal mama pulang, saya lihat sendiri kondisinya baik kayak orang tidur. Dari nafas yang masih terdeteksi, terus tiba-tiba, loh kayak orang tidur. Terus kami bilang sekeluarga, mungkin saya belum sempat cerita di sini. Kayaknya sejak mama meninggal saya belum ke forum kayaknya. Ini baru pertama, betul ya? Betul Ceyeni ya? Saya belum pernah ke sini. Nah, makanya saya bisa cerita dari sudut pandang saya. Saya setelah lihat, wah ya sudah mama sudah pulang. Yang lain enak bisa nangis, saya disuruh doa. Ini beban jadi anak pertama itu gitu saudara ya. Yang lain bisa nangis, saya suruh doa. Tuhan doa apa ini Tuhan? Kalau melayani orang lain sih sering melayani kedukaan. Tapi kalau mama sendiri yang dipanggil ya belum pernah. Mama juga cuma satu dan satu untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lain. Akhirnya saya pegang tangannya mama seakan-akan dia masih hidup gitu ya. Mah doa. Kita gandengan tangan sekeluarga. Tuhan Yesus terima kasih. Mama sudah bersama-sama dengan Engkau. Mungkin sekarang berbeda tempatnya tapi kami satu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Selesai. Yang lain enak bisa menikmati momen saya disuruh doa. Tidak gampang saudara. Doa seperti itu. Tapi Tuhan beri kekuatan. Dan momen-momen yang indah akhir-akhir itu yang sampai detik ini Tuhan terus taruh di hati saya. Jadi tidak ada momen yang menyesal. Tidak ada momen yang aduh kenapa. Bukan juga berbahagia karena kematian mama itu orang gila kalau kayak gitu. Enggak. Tentunya bersedih, kadang-kadang kalau ingat juga masih aduh menitikan air mata. Tapi tetap endingnya Tuhan terima kasih. Yang kau lakukan sangat baik. Yang kau kerjakan sangat baik. Yang sudah kau berikan pada keluarga kami sangat baik. Dan yang akan kau lakukan pada keluarga kami semuanya sangat baik. Ya, itu yang kami sekeluarga percayai. Jadi sampai berpulangnya mama Tuhan atur semuanya baik. Semuanya baik-baik. Bahkan waktu saya tidak tahu papa sudah cerita atau enggak. Mama sudah di Mojokerto. Tubuh jasad fisiknya sudah dipeti. Papa ingat. Oh mama itu dulu pernah bilang Den. Pah kalau aku berangkat sih doa no aku ya. Bangkit no aku ya. Papa tumpang tangan mama. Saudara kenal papa saya kan. Tumpang tangan mama. Dalam nama Yesus. Kok ya kaku bilangnya Bapak, ya memang sudah waktunya Tuhan sudah panggil. Kalau saya anaknya iseng, petinya saya pegang, mah sudah tidak ada orang, bangun mah. Gitu. Ini bercanda ya. Boleh kok mama saya sendiri, saya tidak menghina orang lain gitu ya. Mah sudah tidak ada orang, bangun. Terus tak goyang petinya, oh kaku ya memang sudah di surga. Karena ada orang yang bilang, nanti tungguan ya, kalau hari yang kedua, posisinya berubah, berarti sebetulnya belum. Orang-orang kan selalu ngomong macam-macam. Tapi di sini tidak ada. Di sini semua yang saya kenal semuanya ngomong yang baik-baik semua. Tuhan memberkati saudara semua. Karena ada orang yang ngajari, wah kalau gini harus gini, kalau gitu harus gitu. Nanti ada lagi, kalau ke makamnya ya datang ke sana, maaf saya tidak menyinggung siapapun atau apapun. Kalau ke makam harus gini. Bu, ini saya datang. Saya sama papa punya akal bulus gitu ya. Dan
tanam mono speaker di dalam. Kasih CCTV, kan paling 200.000. Begitu ada orang, Bu saya datang, balasono. Apa? Orang-orang itu aneh-aneh aja loh. Loh itu cuma tubuh kok. Pakai permisi gitu. Siapa yang kalau lewat kuburan masih permisi? Saya tidak berusaha menyinggung, jadi saudara tidak usah angkat tangan. Siapa yang kalau lewat kuburan masih harus tintin? Nah. Loh ya mau ditintin kayak apa ya? Tidak gerak, wong itu cuma tubuh fisik. Pak tapi rohnya melayang-layang. Yang tidak percaya Tuhan Yesus rohnya melayang-layang terserah. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus, to be absent from the body is to be present with the Lord. Langsung bersama Tuhan Yesus. Amin. Jadi ya kalau ke kuburannya mama atau apa ya cuma ini dulu dikebumikan di sini. Ya sudah, tubuhnya ada di sana sudah menggenapi firman dari debu menjadi debu lagi. Bayangkan kalau waktu itu Tuhan Yesus mati kemudian murid-muridnya masuk ke menuju ke kuburannya harus melakukan ritual khusus, ketok 3 kali. Tuhan Yesus kami datang. Terus Tuhan Yesus apa? Enggak ngeblak semua. Dunia ini memang sudah aneh saudara, jadi jangan ikut dunia, amin. Ikut Tuhan Yesus saja, amin. Nah anyway, kita kembali ke firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Yesus, karena dia sudah bangkit, kita punya jaminan yang kekal. Kuasanya itu penuh kasih, dan kasih Tuhan itu penuh kuasa. Dia berkuasa tapi dia juga mengasihi kita. Mungkin saat ini saudara kita sedang masuk dalam fase di mana kita sudah mulai kehilangan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Atau kita mengalami syok seperti nafas itu kayak hilang sesaat. Mungkin kita setelah kehilangan pekerjaan atau kehilangan uang atau kehilangan orang yang dikasihi, kita mungkin sedang mengalami grave moment, istilah saya. Kita sedang mengalami momen-momen, bahasa Indonesianya enggak jelas, enggak ada. Momen grave itu artinya momen yang very near death, sangat mematikan bagi kita. Kita merasa trauma dan sebagainya. Mungkin kita sedang mengalami itu. Mungkin kita juga cuma bisa ndomblong karena kita merasa seperti murid-murid Tuhan Yesus. Loh, guru kita sudah enggak ada ya. Lah kita ke depan apa? Masa kita mau bikin perkumpulan persilatan gitu ya kan. Kita mau ngapain ke depan? Guru kita, rabi kita sudah enggak ada. Mereka sempat ndomblong, mereka bingung, hopeless. Mereka menjadi hopeless. Tapi saudara tahu, justru di dalam situasi yang seperti itu, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Justru ketika kita, seperti tadi saya katakan, kalau kita masih berusaha mengemudikan kehidupan kita sendiri, Tuhan angkat tangan. Karena tidak mau Tuhan merecoki setir itu. Sebab kalau 2 tangan yang berbeda mengendalikan setir, berbahaya. Tuhan tunggu, kalau kamu angkat tangan, aku yang akan turun tangan. Tapi kalau kamu turun tangan sendiri, aku angkat tangan. Sekarang pilihan ada di tangan kita, mau angkat tangan atau kita turun tangan sendiri. Kita belajar, dunia tidak semakin baik. Kita sesenior-seniornya, kita tidak tahu apa-apa tentang dunia. Amin. Kita tidak tahu apa-apa tentang dunia. Ya, tidak usah ngomong politik lah. Kalau politik itu sudah begini. Harusnya ini yang digadang-gadang jadi presiden. Lah kok komentarnya gitu ya kan. Dunia tidak ada yang bisa diprediksi. Makanya tidak perlu lihat dunia, tidak perlu percaya sepenuhnya pada dunia, percaya Yesus saja. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk menjadi sekte sesat, ya. Lupakan yang lain, cuma pandang satu, tidak usah makan, tidak usah minum, moteh, puasa terus, enggak. Hidup tetap jalan. Tapi yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan pada Tuhan Yesus. Mulai hari ini kita ingat kebangkitannya itu tidak sia-sia. Kebangkitannya itu penuh kuasa. Katakan bersama dengan saya, kebangkitan Yesus membawa dampak yang besar dalam hidup saya. Karena maut itu merupakan batasan bagi kekuatan manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada artinya itu. Dia bangkit di hari yang ketiga. Nah kalau maut saja dia kalahkan, apalagi hal-hal yang sedang kita hadapi. Dia ada untuk kita. Dia ada untuk saudara dan saya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir.
tetap percaya, tetap bersyukur. Dia Allah yang menyertai kita semua. Amin saudara. Ayat yang terakhir. Wah ini suka kalau ayat yang terakhir ya. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 20 sampai 21. Kita mau belajar Yesus itu menunjukkan dirinya, menunjukkan karyanya sebagai seorang spesialis pembangkit. Maksudnya apa? Kita baca. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 20 sampai 21. 1 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Ayat 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Ya. Oke, saya bacakan sambil saudara menunggu. Ini. Sesudah itu matilah Elisa lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini bukan karena Elisa sakti. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Tulang yang mati dibangkitkan, berdiri. Bukan voodoo, bukan sihir, tapi demonstrasi kuasa Allah begitu luar biasa. Nah kalau tulang yang sudah mati dibuang saja bisa dibangkitkan, apalagi iman percaya yang mati di dalam kita. Apalagi cinta kita yang mati terhadap pasangan, terhadap orang tua, Tuhan bisa pulihkan. Apalagi ekonomi kita, Tuhan terlalu bisa pulihkan. Saudara, saya tidak mau menjadi orang yang cuma jualan iklan nama Yesus atau apa enggak, tapi saya jadi orang pengen dengar kesaksian saudara. Bagian saya cuma menyampaikan kebenaran. Saya rindu nanti dari saudara ada kesaksian demi kesaksian. Pak, usaha saya Tuhan bangkitkan. Pak, keluarga saya Tuhan pulihkan. Saya rindu. Itu yang Tuhan Yesus rindu. Sebab kalau saya cuma ngomong satu arah gini terus, saudara bisa nganggap, alah ini karena di training S1, S2, S3 ngomong, enggak. Tapi kalau saudara mau belah jantung saya, dada saya, saudara harusnya tahu bahwa ini Tuhan mau saudara mengalaminya. Kebangkitan ini loh. Kalau Yesus bangkit tapi saudara enggak dibangkitkan, untuk apa Yesus bangkit? Sia-sia kebangkitannya. Kalau Yesus bangkit dan setiap tahun merayakan, tapi ketika kita Paskah, kita cuma ngenteni telur asin untuk koncone rawon sama soto nanti gitu ya. Tapi tidak benar-benar mengerti makna kuasa kebangkitan. Sayang sekali. Kebangkitan itu powerful loh saudara. Kalau saudara imani, saudara doakan sungguh-sungguh. Yang tidak pernah saudara bayangkan itu bisa terjadi kok dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kapung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Kebangkitannya itu bukan sekedar show off, tapi kebangkitannya itu selalu menggantikan situasi. Sebelum dia bangkit, kita kenakan abu. Ini budaya Yahudi. Kalau berkabung itu kepalanya ditaburi abu, pakai baju abu-abu gitu ya. Tapi ketika dikenakan perhiasan berarti pesta. Tuhan Yesus selalu ingin mengubahkan keadaan kita yang buruk menjadi keadaan yang luar biasa baik. Dan itu bisa terjadi ketika kita percaya akan kuasa kebangkitannya. Bagaimana Pak prakteknya? Ketika saudara berdoa, katakan, Tuhan Engkau sudah bangkit. Aku percaya kuasa kebangkitanmu juga akan melawat rumah tanggaku, melawat pekerjaanku, melawat apa saja yang aku kerjakan. Kuasa kebangkitanmu itu nyata, aku percaya terjadi dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus, sesimpel itu.
Sesimpel itu. Itu yang dari kecil papa mama saya ajarkan. Doa itu simpel. Firman Tuhan bilang apa? Ya doakan sesuai firman Tuhan. Belum terjadi bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi memang belum waktunya. Karena tidak mungkin anak umur 2 tahun minta truk dibelikan truk besar, tidak bisa nyetir. Saudara belum siap diberkati, berkat Tuhan tidak akan turun. Saudara belum siap sehat, gaya hidupnya masih salah, kesehatan tidak akan turun. Karena percuma Tuhan buat sehat, saudara makan yang rusak lagi, sakit lagi. Yang Tuhan mau itu kita siap terlebih dahulu. Dia sudah kerjakan. 2000 lebih tahun yang lalu dia sudah kerjakan bagiannya, dia mati dan bangkit untuk kita. Tinggal kita yang lakukan bagian kita, sembari kita percaya akan kuasa kebangkitan. Dan nanti ketika waktunya tiba, memang Tuhan sudah lihat kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, kita akan diberikan perkara yang jauh lebih besar. Ada amin? Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan katakan amin. Amin, saya juga mau. Untuk apa foya-foya? Kita dibentuk untuk tidak menghabiskan uang foya-foya, tapi untuk jadi berkat. Amin. Ada orang yang kekurangan, kita tabur dari Tuhan Yesus, bukan dari saya. Ada orang yang membutuhkan, kita tabur dari Tuhan Yesus, karena itu yang diajarkan. Pak, saya tidak punya uang, tidak bisa nabur. Salah, bisa. Apa Pak? Doa. Ya doakan. Tabur kasih, boleh. Bagian kita apa? Melakukan firman Tuhan. Nanti sampai kita dipercaya bisa naik level, kita naik level lagi. Amin saudara? Oke, sekarang ayat yang disukai jemaat. Ayat paling terakhir. Dari tadi terakhir terus ya. Nambah 1 aja izin ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Petugas boleh bersiap-siap kembali untuk acara selanjutnya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Di Mojokerto hari ini tema Paskahnya adalah Grapes into Gardens. Ya, ada lagunya kalau saudara mau dengar. Grapes into Gardens itu maksudnya adalah ketika Tuhan bangkit, maka yang tadinya kuburan yang menyeramkan bisa jadi taman yang indah. Seperti ayat yang kita baca, Yesaya 61 tadi. Perhiasan kepala ganti abu. Beauty for ashes. Beauty, perhiasan yang indah untuk menggantikan abu yang ada di kepala kita. Karena ketika Yesus bangkit, semuanya yang indah itu juga bangkit. Kehidupan kita juga indah itu bangkit karena Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan. Ayat terakhir kita baca, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara suaranya enggak kayak orang yang percaya kuasa kebangkitan. Kok lemes? Coba saudara, yang keras, semangat. Baca ayat ini sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Amin. Yang lama sudah berlalu. Dulu kita sakit berlalu. Oleh bilur-bilur Yesus 1 Petrus 2 ayat 24b kita sudah disembuhkan. Pak belum sembuh, pasti sembuh. Karena yang lama sudah berlalu, karena dia sudah bangkit, yang baru akan datang. Sesungguhnya yang baru akan datang. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Amin saudara. Yang percaya dengan saya katakan amin. Tolong katakan Tuhan memberkati kepada tetangganya minimal 10.000 orang. 10.000 ya, kalau belum 10.000 tidak boleh pulang. Haleluya. Siapa yang percaya Yesus bangkit dan bersuka cita? Katakan bersama saya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena
tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Mari bertepuk tangan sama-sama. Amin. Tuhan, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, mari angkat tangan, lambaikan percaya. Sebab Dia hidup. Kami percaya Tuhan, ada hari esok. Haleluya. Amin. Ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami rayakan pagi hari ini bukan hal yang main-main. Kami mempercayai ketika Engkau bangkit, maka segala sesuatu yang Kau tanamkan baik dalam hidup kami juga akan bangkit ketika kami bertindak untuk percaya kepadamu sungguh-sungguh. Sebab dari sejak kami belum dilahirkan, Engkau sudah menubuatkan kami untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Engkau sudah menanamkan benih-benih yang luar biasa baik dalam hidup kami. Dan saat ini melalui kebangkitan-Mu, biar segala sesuatu yang baik dalam hidup kami juga menyeruak bangkit, juga akan tumbuh bangkit. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami merendahkan diri, kami tidak menyombongkan diri. Kami percaya bahwa kami semuanya diberkati untuk menjadi berkat. Kami semuanya sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan umur kami. Kami semuanya bersukacita, berkemenangan. Kami tetap mau bersukacita dalam segala hal. Kami tahu Engkau baik, kami tahu rancangan-Mu baik. Dan segala yang Kau kerjakan bagi kami untuk mendewasakan kami, itu adalah hal yang baik. Tuhan, permintaan kami di hari Paskah, hari kemenangan ini, biar kami benar-benar menyadari makna kuasa kebangkitan-Mu. Engkau bukan hanya bangkit untuk pamer, tapi Engkau bangkit juga untuk membangkitkan setiap pengharapan kami yang sudah mati. Kami tetap percaya. Sebab Engkau hidup, kami punya hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau punya Allah. Engkau Allah yang luar biasa, dan kami punya pengharapan di dalam Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kehidupan kami sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami akan menaburkan benih yang sudah Kau percayakan kepada kami. Kami tahu apa yang kami tabur pasti akan kami tuai berlipat kali ganda. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami beri dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat menabur. Tuhan memberkati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Amin, amin. Terima kasih Bapak yang baik buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kami sangat yakin dan percaya Roh Allah yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh yang sama yang diam di dalam kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa berkati hambamu Pak Daniel Hosea yang Tuhan sudah pakai jadi saluran berkat pada pagi hari ini. Engkau urapi dia, tambahkan hikmat, Engkau pakai lebih heran dan ajaib. Kemanapun Tuhan utus, jadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari tadakan tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.